3, 2, 1, go. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Cindite Ananda dengan NIM 224202009. Hai teman-teman, saya Iki Rahma Lestari dengan NIM 224202096. Hai teman-teman, saya Nadia Febrina Salsabila dengan NIM 224202101. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Indah Pravitasari dengan NIM 224202114. Hai teman-teman, nama aku Nabila Saida dengan NIM 224202116. Kalian pernah kepikiran nggak sih kampus negeri itu bayar pajak juga nggak ya? Ternyata iya loh, apalagi kalau kampusnya sudah jadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Tapi kok bisa sih kampus negeri kena pajak juga? Pajaknya kayak gimana sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng dan pastinya mudah untuk dimengerti. Jadi, tonton sampai akhir ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan apa sih PTNBH itu? PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum itu kampus negeri yang udah punya status sebagai badan hukum. Artinya mereka bisa atur keuangan, organisasi, dan kegiatan akademik secara mandiri tanpa harus minta izin dulu ke pemerintah pusat. Contohnya seperti UI, UGM, ITB, UNAIR, dan masih banyak lagi. Jadi, mereka bisa buka program studi baru, kerjasama sama perusahaan, bahkan punya unit usaha sendiri seperti rumah sakit, laboratorium, atau pelatihan kerja. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Kenapa sih kampus negeri khususnya PTNBH bisa kena pajak? Ternyata hal ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perpajakan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. UU ini mengatur kewajiban registrasi NPWP, pelaporan pemeriksaan, sanksi, dan hak wajib pajak. Artinya, PTNBH harus terdaftar sebagai wajib pajak dan punya kewajiban pelaporan rutin seperti badan usaha lainnya. Yang kedua, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN diubah terakhir dengan UU HPP. PTNBH dianggap sebagai pengusaha kena pajak jika menjual jasa di luar pendidikan formal, maka wajib memungut dan menyetor PPN. Dengan contoh, jasa pelatihan untuk umum, penertiban jurnal berbayar, dan juga riset untuk pihak luar. Kalau PTNBH menyelenggarakan pelatihan publik, maka PPN yang harus dipungut sebesar 11%. Dan ketiga, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh terakhir diubah dengan UU HPP. PTNBH wajib memotong dan menyetor PPh antara lain. Yang pertama, PPh Pasal 21 atas gaji dosen dan pegawai, PPh Pasal 23 untuk pembayaran jasa profesional, sewa honor dan narasumber, PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung atau tanah, dan juga PPh Pasal 15 jika menyewa jasa angkutan tertentu. Jadi meskipun PTNBH adalah institusi pendidikan, tapi kegiatan non-akademik atau komersialnya tetap wajib pajak. Tapi tenang, jasa pendidikan seperti ini sekolah tetap bebas PPN karena itu masuk kategori jasa yang tidak dikenakan pajak. Jangan langsung mikir kalau pajak itu beban ya. Pajak itu justru punya fungsi penting buat kampus negeri termasuk PTNBH. Yang pertama, dana dari pajak masuk ke APBN. Nah, dari APBN inilah kampus negeri dapat pendanaan buat operasional, riset, sampai gaji dosen. Jadi, secara nggak langsung kita ikut bantu pendidikan tinggi dengan bayar pajak. Yang kedua, ada juga insentif perpajakan dari pemerintah. Misalnya, buku pelajaran bebas PPN atau alat lab untuk pendidikan bisa dibebaskan dari bea masuk. Ini penting buat riset dan pengembangan. Yang ketiga, lewat pajak juga pemerintah bisa kasih subsidi pendidikan seperti KIP kuliah, dana abadi pendidikan, dan lainnya.
Jadi, tanpa pajak, akses ke pendidikan tinggi bisa jadi makin sulit, terutama buat teman-teman dari daerah. Nah, sekarang kita bahas lebih detail apa aja sih aspek perpajakan yang berlaku di PTNBH. Yuk kita simak. Yang pertama, subjek pajak PTNBH dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, yang artinya mereka wajib patuh aturan pajak kayak badan usaha lain. Semua unit seperti fakultas, prodi, dan jurusan dianggap satu kesatuan. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH, kalau dapat dana dari APBN atau donatur, itu termasuk objek pajak, kecuali kalau itu hibah murni yang sesuai aturan. Kalau ada sisa lebih anggaran, misalnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran, itu juga bisa kena pajak, kecuali kalau digunakan lagi untuk membangun sarana pendidikan dalam 4 tahun. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau kampus jual jasa atau barang di luar pendidikan, misalnya pelatihan publik, penerbitan jurnal, jasa penelitian, maka itu kena PPN. Tapi ingat, jasa pendidikan formal tetap bebas pajak ya. Nah, sama kayak wajib pajak lain, PTNBH juga harus lapor pajak secara berkala, terutama SPT tahunannya ya. Mereka harus transparan dalam penggunaan dana, mulai dari sisa lebih anggaran sampai kegiatan operasional. Kalau dana hibah dibuat yang lain atau nggak dilaporkan ya bisa kena sanksi. Tapi sayangnya nggak semua kampus patuh 100%, ada aja yang nakal. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang pernah terjadi di antaranya pajak dipotong tapi nggak di-store, manipulasi laporan biar bayar pajak lebih kecil, dana dari unit usaha nggak dilaporkan, hibah dipakai buat kepentingan lain. Ini jelas merugikan negara dan mencederai kepercayaan. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus nyata. Kita ambil contoh kasus nyata yang terjadi pada tahun 2022 di Universitas Indonesia yang berstatus PTNBH. Hal ini sempat ramai soal rencana menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT secara signifikan. Kenaikan ini menuai protes besar dari mahasiswa karena dinilai tidak transparan dan memberatkan. Kasus ini menunjukkan tantangan nyata pada PTNBH, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara otonomi pengelolaan dana dan akses pendidikan yang adil bagi semua. Jadi teman-teman, walaupun kampus negeri itu tempat belajar, bukan berarti bebas pajak ya, terutama kalau statusnya PTNBH, karena mereka punya banyak kewajiban pajak dari PPN, PPH, sampai pelaporan keuangan. Tapi yang penting pajak itu bukan cuma beban, pajak justru jadi sumber utama pendanaan pendidikan yang kita nikmatin hari ini. Kalau semua pihak patuh pajak, pendidikan di Indonesia bisa makin maju. So, yuk jadi warga negara yang melek pajak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat info edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.